masalah honorer itu harus sudah selesai di tahun 2023 paling lambat pada bulan November. Ini yang menjadi permasalahan yang sangat krusial bagi kami, Kepala BKD, Kepala BKPP, dan Kepala BKP SDM Kap Kota se-Jawa Timur. Nah, kebetulan Bapak Ibu semuanya, kami punya grup dipandu oleh Pak Kanrek. Nah, antara Kepala BKD dan Kepala BKP SDM se-Jawa Timur ini saling banyak bercerita, berkeluh kesah bagaimana tata cara menyelesaikan, bagaimana skemanya nanti untuk menyelesaikannya. Nah, ini yang sangat sehingga kegiatan pada pagi hari ini kami laksanakan. Dan bagi kami di BKD Provinsi Jawa Timur yang sangat banyak, jadi pegawai kami boleh mungkin disampaikan ya, jumlah data statistik pegawai atau SDM di lingkungan Pemprov Jawa Timur yang harus diampu. Jadi jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Timur adalah kurang lebih 81.000 orang. 81.000 orang ini setelah pada tahun kemarin dilakukanlah CPNS, tes CPNS dan tes P3K, sehingga pada tahun ini diterima sebanyak kurang lebih 10.992 orang. 81.000 orang yang kami ampu Bapak Ibu semuanya, ya. Dan untuk ASN-nya sendiri kurang lebih 55.000. Sedangkan untuk pegawai non-ASN-nya ada kurang lebih 26.000 yang harus kami kelola ataupun yang kami ampu. Dan ini harus bisa kami selesaikan pada bulan November tahun 2023. Makanya alhamdulillah Pak Kanrek punya ide, Mas Bu Yuyun dikumpulkan. Ayo kita undang narasumber dari pusat sehingga bisa biar ada solusi yang tepat. Nah, dari 26.000 ini yang terbanyak memang adalah untuk pegawai non ASN adalah guru, kurang lebih 16.000 orang. Sedangkan untuk kesehatannya adalah 6.000 orang. Sisanya adalah untuk tenaga administrasi. Nah, ini adalah yang cukup besar Bapak Ibu semuanya. Kalau memang harus diselesaikan pada tahun 2023, sedangkan pada tahun ini formasi atau seleksi yang akan dilaksanakan adalah seleksi P3K. Seleksi P3K di mana P3K ini untuk penggajiannya dilakukan dengan beban melalui APBD. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri juga karena kami di dalam melakukan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari APBD. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Permasalahan kami juga menjadi permasalahan Bapak Ibu yang ada di BKP SDM Kap Kota. Permasalahannya sama, kurang lebih sama. Nah, ini kalau 30% dari belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dari APBD, ini yang menjadi permasalahan utama. Bagaimana kita harus menyelesaikan ini? Sedangkan kalau memang belanja pegawai kami tidak boleh lebih dari 30%, sedangkan sebenarnya pegawai honorer di tempat kami itu sebenarnya sudah ada penggajiannya, sudah tidak masalah karena mereka masuk lewat belanja operasional. Nah, kalau memang itu dilakukan lewat seleksi terbuka dan itu seleksi terbukanya juga harus bersaing dengan umum, jadi mereka tidak bersaing di antara mereka sendiri, bagaimana mereka, apakah semuanya akan tertampung untuk masuk menjadi P3K?
Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau ternyata masuk baru lagi yang tidak sesuai dengan data yang ada di pada kami, nah bagaimana penggajiannya? Berarti belanja pegawainya tambah dong dari 30%. Nah, ini yang menjadi permasalahan tersendiri. Kami makanya untuk menerima mutasi pegawai dari luar saja, dari luar Provinsi Jawa Timur, kami masih agak menahan diri dan menambah persyaratan-persyaratan tertentu. Dikarenakan apa? Hal ini, ya ini masalah belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30%. Ini kami yang ditahan oleh Kementerian Dalam Negeri itu. Setiap kali melakukan evaluasi APBD provinsi, ini yang selalu dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini yang menjadi permasalahan tersendiri Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah yang makanya pada pagi hari ini mungkin perlu ada diskresi-diskresi khusus terkait dengan penanganan masalah honorer ini, penyelesaian masalah honorer ini. Sehingga dengan saran dari Bapak Ibu Kepala BKPSDM Kap Kota, maka diundanglah Bapak Ibu Sekda Kap Kota agar solusi yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa langsung mendapatkan tindak lanjut atau penyelesaian. Karena apa? Pada bulan Agustus ini adalah pada saatnya kita melakukan KUA PPAS. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gayung bersambut dan itu sudah masuk di dalam KUA PPAS. Sebenarnya kami juga sudah melakukan pendataan terkait dengan kebutuhan ASN di setiap OPD melalui P3K yang ada jumlahnya 4.009. Maka saya sampaikan Bapak Ibu semuanya kepada tim dari kami yang dikomandani oleh Pak Hasim ini. Bapak, itu 4.009 ini apakah itu menjadi kebutuhan dan juga menampung yang terkait dengan masalah penyelesaian honorer yang harus selesai di bulan November tahun 2023? Belum. Saya bilang dirapatkan dulu dengan Bapeda dan BPKAD. Kalau ternyata itu tidak ada anggarannya, nggak usah ngambil. Nggak usah ngambil, saya bilang gitu. Jadi masalah nanti saya bilang gitu. Karena apa? Kami yang selalu mendapat sorotan dari Bapeda dan BPKAD, Bu, jangan selalu ngambil pegawai. Nanti bayarnya gimana, Bu? Kita yang selalu berteka atau berdiskusi panjang atau berdebat panjang dengan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri juga Bapak Ibu semuanya. Nah, mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya bisa menjadi gerak cepat. Jadi kalau saya katakan ini menjadi 3G, gerak cepat, gerak bersama, untuk mendapatkan gagasan yang sangat solutif dan tepat sehingga penyelesaiannya tidak melenceng jauh. Jadi ibarat seorang dokter, kita mengobati dengan obat yang tepat. Jadi tidak malah menimbulkan malpraktek. Sehingga akhirnya menjadi bias solusi penyelesaiannya. Itulah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada pagi hari ini ada solusi yang tepat terkait masalah penyelesaian honorer di Jawa Timur, baik di provinsi maupun Kap Kota di Jawa Timur, termasuk Madura loh ya. Jangan protes. Ini Madura juga. Itu ceritanya. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat penyusunan ASN tahun 2022 di Jawa Timur saya nyatakan di